semua yang dimana ada kebaikannya, semua perkara-perkara hidupnya yang ditemui selalu ada kebaikan di dalamnya. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, dan hal itu tidak akan terjadi kecuali hanya ada pada orang yang beriman. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, wa ashhadu anna Muhammadan ibn Abdillah qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah. Salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengingatkan seluruh umat manusia, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Dan berfirman pula ditujukan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Demikian sekali lagi dua ayat yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menyampaikan khutbah, ketika beliau memberikan tausiah, dan ketika beliau menasihati para sahabat, yaitu dengan membaca ayat yang pertama surat An-Nisa dan ayat yang ke-18 dari surat Al-Hasyr sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Muslim. Dan Imam An-Nawawi rahimahullah mengingatkannya di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Imam Ibnu Katsir yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan rahmatnya kepada kita semua. Marilah tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena hanya dengan nikmat-nikmatnya lah kita masih bisa kembali beraktivitas, kita masih bisa kembali melakukan hal-hal yang bermanfaat, kita masih bisa kembali mengumpulkan bekal-bekal akhirat kita. Kita berdoa mudah-mudahan salawat serta salam selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu berusaha setia di dalam mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita sampai ajal menjemput kita masing-masing, sehingga kita tergolong orang-orang yang telah mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Al-Imam Ibnu Katsir yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufiknya kepada kita semua. Kejadian-kejadian alam semesta yang terjadi, peristiwa-peristiwa alam, di antaranya gempa bumi yang terjadi di mana-mana, banjir, tsunami di Aceh, di Pangandaran, di Mentawai dan lain sebagainya,
angin puting beliung, angin tornado, tanah longsor, likuifaksi yang terjadi di Petobo, Jonoroge dan Balarwa, dan berbagai macam kejadian alam semesta tidak lain dan tidak bukan menunjukkan tanda-tanda kekuasaan dan kehebatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teringat ketika kita mempelajari tentang iradah lillah, yaitu iradah kauniyah dan iradah syar'iyah. Maka yang namanya iradah kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi pada makhluknya. Sedangkan iradah syar'iyah yaitu kehendak yang disukai oleh Allah tapi belum tentu terjadi pada makhluknya. Maka iradah kauniyah sesuatu yang pasti terjadi pada makhluknya dan belum tentu disukai oleh Allah, termasuk diantaranya adalah kejadian-kejadian alam semesta, yaitu yang kita dengar adanya gempa bumi dan tanah longsor yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Maka sesungguhnya itu adalah iradah kauniyah Allah, yaitu memang dikehendaki oleh Allah terjadi. Allah menginginkan dengan adanya kejadian tersebut sesuatu yang lain, yaitu memberikan peringatan kepada hamba-hambanya agar mereka kembali kepada jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka bertaubat dari apa yang mereka lakukan di antaranya. Maka seorang mukmin ketika terjadi malapetaka atau adanya gempa bumi yang terjadi, hendaklah dia meyakini akan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia berusaha untuk segera kembali kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan juga Imam Ibnu Majah, man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalam riwayat warzaqahu min haitsu la yahtasib. Siapa saja yang selalu berusaha melazimkan atau mengiringi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan menjadikan baginya setiap kesulitan atau kesempitan yang dihadapi jalan keluar. Allah akan menjadikan bagi dia setiap kesusahan berupa kelonggaran atau kelapangan, dan Allah akan memberi rezeki kepada dia dari jalan yang tidak disangka-sangka. Oleh karena itu, yang namanya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah salah satu jalan untuk melepaskan malapetaka dan bencana yang ada. Sesungguhnya yang namanya istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengingatkan, ya ayyuhan nas tubu ilallahi wastaghfiruh fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi mi'ata marrah. Di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan demikian, dalam riwayat lain fa inni atubu ilallahi wa astaghfiruhu fil yaumi aktsar min 70 marrah.
Wahai sekalian umat manusia, bertaubatlah kalian semua kepada Allah dan memohonlah ampun kepadanya. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dan beristighfar, memohon ampun kepadanya dalam sehari bisa sampai 100 kali. Dalam riwayat lain lebih dari 70 kali. Bahkan sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengingatkan kabirata ma'al istighfar wala saghirata ma'al israr. Tidak ada yang namanya dosa-dosa besar kalau diiringi dengan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, wala saghirata ma'al israr, dan tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus. Oleh karena itu, yang namanya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepadanya merupakan salah satu jalan yang seharusnya ditempuh oleh orang-orang yang beriman. Kemudian selanjutnya adalah bersabar atas musibah yang menimpa pada kita. Karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan orang mukmin di dalam menghadapi perkara hidupnya, dalam menghadapi masalah hidupnya, tidak terlepas dari dua hal. Dia bersabar atau bersyukur terhadap apa yang diterimanya, apa yang didapatnya. Rasulullah mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair wa laysa dzalika illa lil mu'min. In asabathu sarra syakara fa kana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lahu. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan perkaranya orang-orang mukmin, sungguh mengherankan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang yang beriman, sungguh membuat takjub apa saja yang dihadapi oleh orang mukmin. Inna amrahu kullahu khair, sesungguhnya perkaranya semua mengandung kebaikan. Semua masalah yang dihadapinya ada kebaikannya. Semua perkara-perkara hidupnya yang ditemuinya selalu ada kebaikan di dalamnya. Wa laysa dzalika illa lil mu'min, dan hal itu tidak akan terjadi kecuali hanya ada pada orang yang beriman. Karena orang yang beriman, in asabathu dharra in asabathu sarra syakara, apabila ditimpa suatu kesenangan maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, fa kana khairan lahu, maka yang namanya bersyukur itu adalah kebaikan baginya, karena Allah akan menambahkan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Wa in asabathu dharra, dan apabila ditimpa suatu kesusahan maka sabara, dia bersabar, maka yang namanya bersabar itu adalah khairan lahu, merupakan kebaikan baginya. Karena bisa jadi apa yang menimpanya akan bisa menggugurkan dosa-dosa dia. Begitu juga Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian yang namanya orang mukmin setelah bersabar terhadap apa yang menimpanya, dia ridha terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi di dunia ini berdasarkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang terjadi kecuali sesuai dengan takdir atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga apa yang menimpa dirimu, apa yang menimpa orang-orang, itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang sudah ditentukan oleh Allah tidak akan luput, dan sesuatu yang tidak ditentukan oleh Allah tidak akan terjadi padamu. Ma asabaka
wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Sesungguhnya apa yang ditakdirkan oleh Allah tidak menimpa kamu, maka tidak mungkin menimpa kamu. Wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Dan apa yang ditakdirkan oleh Allah menimpa kamu, maka tidak mungkin meleset darimu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina fil 'alamin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Shalawatullahi wa salamuhu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah salat Jumat Masjid Imam Ibnu Katsir yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi kemudahan di dalam memahami ajaran agama Islam yang agung dan mulia ini dan mengamalkan ajaran Islam ini dengan benar pula, sehingga kita semua bisa merasakan keindahan beragama Islam, keagungan beragama Islam, kemuliaan agama Islam, dan kesempurnaan ajaran agama Islam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna na'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.